sudah ku menanti. Banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Indriadi, NIM 3617039. Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Ekonomi Zakat. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat penerapan ekonomi zakat di Indonesia terhadap ekonomi umat. Umat Islam mengetahui bahwa zakat adalah bagian dari pilar pokok rukun Islam. Zakat sendiri bersifat wajib bagi yang mampu untuk membagikan sebagian rezekinya kepada mustahik yang terdiri dari beberapa golongan sesuai yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Di antaranya fakir, miskin, kirob, qorib, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Pengelolaan zakat secara optimal dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat. Zakat, infak, dan sedekah sudah melekat dalam ajaran Islam seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 19, bahwa di dalam harta yang lebih terdapat hak untuk diberikan kepada masyarakat miskin agar menjadi solusi bagi mereka dalam menyelesaikan masalah kemiskinannya. Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi pengelolaan zakat dan pemanfaatannya merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di era modern ini. Keberhasilan zakat bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatannya. Penyerahan zakat yang disarankan adalah melalui amil zakat agar pemanfaatannya lebih efektif, sesuai tujuan dan tepat sasaran. Dalam bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Selain mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, Amil juga dituntut untuk menciptakan pemerataan ekonomi umat. Dengan demikian, kekayaan tersebut tidak hanya berputar di suatu golongan saja atau kelompok saja, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya supaya harta itu juga hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Pengubahan orientasi zakat seperti orientasi produktif terbukti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan dengan tetap berpegang teguh pada aturan syariah. Pengalokasian dana dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya pembangunan sarana ibadah, peningkatan pendidikan umat, penyediaan layanan kesehatan, bantuan modal usaha, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ekonomi dan keuangan berbasis syariah tengah menggeliat di Indonesia. Bank Indonesia bersama Islamic Finance Service Board atau sering disebut IFSB fokus mendorong industri keuangan syariah karena mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia seperti melalui pengelolaan zakat dan wakaf. Kepala Divisi Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dadang Muljawa, mengungkapkan, zakat dan wakaf jika dikelola dengan baik bisa menjadi pemompa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi dana zakat dan wakaf dapat membantu peningkatan produksi masyarakat dengan dana murah, membantu memecah konsentrasi sumber dana, sehingga akan tercipta stabilitas moneter dan sistem keuangan yang lebih berkesinambungan dalam mendukung pembangunan ekonomi lebih produktif dan berkualitas. Dana zakat misalnya naik terus setiap bulan atau setiap tahun, belasan bahkan puluhan triliun rupiah. Kalau bisa dimanfaatkan secara optimal, bisa membantu masyarakat berpendapatan rendah mendapat akses perbankan. IFSB melalui Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan DSN Majelis Ulama Indonesia
bersama Basnas misalnya, dilakukan penyusunan zakat core principles, kajian dana zakat dengan usaha mikro, kerjasama pendirian Islamic Inclusive Financial Service Board, serta edukasi dan sosialisasi ekonomi maupun keuangan syariah. Selain itu, dengan Badan Wakaf Indonesia, pihaknya menyusun skema pemanfaatan aset wakaf, kajian dana wakaf dengan usaha mikro dan kesejahteraan umum, penyusunan wakaf core principles. Bank Indonesia mendorong Basnas membuat model bisnis pengelolaan zakat untuk menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah dengan dana murah. Ini penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan, ujarnya pada Liputan 6 di Jakarta. Selanjutnya, potensi ekonomi zakat di Indonesia. Zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari dua macam zakat tersebut, zakat fitrah barangkali sering kurang diperhitungkan sebagai potensi besar yang menggerakkan umat. Lembaga-lembaga amil zakat yang ada selama ini, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, juga kurang memperhitungkan dan lebih banyak menyerahkan menjadi gerakan di masyarakat, baik diserahkan secara langsung maupun pembentukan amil di masjid-masjid atau musola. Hal tersebut bisa dipahami karena dari sisi waktu pengumpulan dan distribusi, zakat fitrah berlangsung begitu cepat, hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam. Batasnya adalah akhir Ramadan hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karenanya perhitungan yang dijadikan patokan adalah jiwa atau manusia atau bukan harta. Padahal jika zakat fitrah dapat dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan sebuah gerakan sosial zakat selama Ramadan akan menjadi sesuai yang diinginkan atau sesuatu yang dahsyat. Bayangkan, dengan perhitungan jiwa, setidaknya zakat fitrah akan dibayarkan oleh sekitar 200 juta jiwa muslim. Jika satu jiwa membayar 2,5 kg beras dan jika dikonversikan per kilogram beras adalah Rp8.000, maka per tahun zakat fitrah dapat terkumpul sebesar 4 triliun rupiah. Jika satu jiwa membayar 2,5 kg beras dan jika dikonversi per kilogram beras adalah Rp8.000, maka per tahun zakat fitrah dapat terkumpul sebesar 4 triliun rupiah. Sementara zakat mal memiliki waktu yang relatif lama, yaitu 1 tahun atau haul. Patokan yang dijadikan dasar hitungannya adalah kepemilikan harta. Atas dasar inilah, terdapat ruang yang cukup untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian terkait zakat mal. Dan zakat ini pula yang paling banyak dikelola oleh lembaga-lembaga amil zakat, baik BAS maupun LAS. Dari kedua jenis zakat tersebut, bangsa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dari penerimaan zakat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Kemenak dan Basnas misalnya, disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Melihat Indonesia dengan mayoritas muslim, sudah semestinya jika zakat yang terkumpul besar. Berdasarkan data dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pada tahun 2018, potensi zakat adalah sebesar 1,57% dari PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu sekitar 230 triliun rupiah. Namun, zakat yang berhasil dikelola secara profesional sebesar 8 triliun rupiah atau hanya 3% dari potensi zakat di Indonesia. Melihat besarnya potensi yang ada, dengan mengoptimalkan potensi zakat akan membawa manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi lebih jauh lagi bagi Indonesia, khususnya perekonomian
Manfaat ekonomi zakat pada perekonomian itu mengurangi kemiskinan. Mengapa zakat penting bagi ekonomi Indonesia? Pertama, karena zakat bisa menjadi alat distribusi pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dan disalurkan dengan tepat sasaran memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Adanya distribusi pendapatan akan mengurangi salah satu masalah utama bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan. Kedua, zakat akan menumbuhkan sektor real. Zakat akan lebih berdaya guna apabila disalurkan dengan bentuk usaha yang produktif, seperti bantuan usaha untuk usaha menengah dan kecil masyarakat, atau sering disebut UMKM, dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa. Hal tersebut akan memberikan efek ganda, tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi mustahik, namun juga pusat kajian strategis Basnas mengenai efektivitas program pendistribusian dan pendayagunaan zakat Basnas Pusat tahun 2018 menunjukkan bahwa penyaluran zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik rata-rata sebesar 97,88% atau mendekati 100%. Yang ketiga, zakat bisa meningkatkan pembangunan. Kemiskinan di Indonesia juga terjadi akibat tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat tersebut termasuk para mustahik kesulitan mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Penyaluran dana zakat untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang mudah diakses dan berkualitas bagi mustahik akan menunjang pembangunan. Dengan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses, maka tingkat kemiskinan akan berkurang dan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pemicu investasi. Terakhir, zakat bisa menjadi pemicu masyarakat untuk berinvestasi. Misalnya zakat mal. Zakat mal dikenakan pada harta yang tidak produktif atau harta yang tidak bergerak dan telah dimiliki selama 1 tahun, sedangkan harta yang produktif tidak akan dikenakan zakat mal. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadi pemicu bagi muzaki untuk mengolah hartanya agar produktif. Meningkatkannya jumlah harta yang produktif berarti jumlah investasi akan meningkat. Investasi akan meningkatkan dan mempercepat arus perputaran barang dan jasa, sehingga ekonomi akan meningkat. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang manfaat ekonomi zakat terhadap ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.